Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 17 September 2020 bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru. Mari kita bersama-sama mempersiapkan seluruh kehidupan kita di pagi hari ini untuk mengawali seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena kami sungguh menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan sudah memperkenankan kami boleh menikmati kehidupan di pagi hari ini Tuhan. Itu semua asal daripada Tuhan. Dan mengawali seluruh aktivitas kami pagi hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, itu boleh tertanam baik dalam kehidupan kami, untuk kami pakai dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan bagi kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berfirman-Lah kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di depan sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia?
Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan kita pagi hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, kita mengerti dengan baik dan kita mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini sesuai dengan tema renungan Harian Toraya, tongkat pelayanan. Teken Pak Kamayan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang ada masanya, dan semua masa ada orangnya. Seperti itulah roda kepemimpinan dalam suatu lembaga. Pemimpin yang memerintah sekarang akan berakhir pada masanya dan digantikan oleh orang yang berbeda. Kelanjutan hidup, visi dan misi terletak di tangan pemimpin yang akan menggantikannya. Dalam bacaan kita hari ini, Elia yang adalah pelayan Tuhan sudah waktunya menyelesaikan pelayanannya. Tidak hanya di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga di dunia. Karena itulah sosok pengganti untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan telah dipersiapkan dengan baik. Elisa sebagai pengganti merupakan sosok yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya mengikuti Elia, walaupun Elia menyuruhnya pergi. Elisa menyadari bahwa kemungkinan besar ia akan menggantikan Elia, sehingga ia memerlukan kuasa Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Permintaan Elisa, yakni 2 bagian kuasa Allah, merupakan suatu permintaan yang mustahil karena Allah yang berhak memberikan itu. Tetapi Elia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Allah untuk permintaan Elisa. Dengan kehendak Allah, maka Elisa dapat melihat Elia terangkat ke sorga. Karena itu Elisa mendapat apa yang dimintanya, yakni jubah Elia. Dan ia memulai tugas kenabiannya sebagai seorang yang dipenuhi kuasa Allah.
Jika hari ini kita yang memimpin, namun suatu hari nanti akan ada yang menggantikan kita. Karena itu bangunlah relasi yang baik dengan sesama, agar tongkat pelayanan selanjutnya dapat menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah kita buat hari ini telah menampakkan bentuk pelayanan yang baik dan benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu, oleh karena Tuhan sudah memperkenankan kami pagi hari ini Tuhan boleh membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan kami, di mana kami sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh terbatas Tuhan dalam memahami firman-Mu, namun Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang dilayankan di Jemaat Laheroi Tolo Baru. Biarlah Tuhan berkenan memberkati setiap orang yang Tuhan pakai dalam pelayanan. Tuhan berkati sehingga terus diberkati oleh Tuhan untuk setiap talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Seluruh anggota jemaat Tuhan dalam beraktivitas hari ini, dalam bekerja hari ini, Tuhan berkati. Bila Tuhan kami boleh lalui hari ini dalam setiap aktivitas kami dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami, setiap masalah kehidupan kami. Bila Tuhan yang terus berkati kami, menyertai kami, sehingga setiap pergumulan itu Tuhan kami boleh lalui dengan baik, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bila Tuhan yang berperkara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ya, demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati kita dalam menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.